welcome back to our podcast. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan pastinya? Dapat salam rindu dari kelompok kami bersama saya Vanessa dan teman-teman saya yaitu Debbie, Thea, Ray, Niken, Michael, dan Glenn. By the way, kami punya anggota baru loh, namanya Andre William. Jangan sungkan-sungkan buat kenalan ya teman-teman. Hari ini kami membawa topik pembicaraan baru di podcast tema 4 buat kalian semua. Pastinya penasaran kan? Langsung aja yuk kita mulai. Kalian semua tahu kan, sumber daya alam di Indonesia tuh banyak banget. Menurut kalian, apa yang paling terkenal? Hutan dan rempah-rempahnya. Kalau bahas hutan nih ya, kalian pasti tahu kan, hutan-hutan di Indonesia itu sudah banyak berkurang. Oh iya, aku tahu. Sekarang hutan tuh udah dibuat menjadi tempat pemukiman masyarakat, tempat industri, dan juga perkebunan. Iya, bener banget. Kan kalau hutan gundul, udara akan menjadi kotor dan akan banyak terjadi bencana alam. Bener banget, hewan dan hutan pun kehilangan rumah dan habitat mereka. Akibatnya mereka menjadi punah. Iya, kita harus bisa merawat dan menjaga hutan. Gak cuma hutan sih, semua lingkungan hidup juga perlu kita jaga. Setuju. Tubuh kita juga harus dijaga, apalagi sistem pencernaan sama sistem pernafasan. Itu sistem yang vital. Coba kalau terganggu. Duh, sedih banget. Bener banget. Ada yang tahu nggak tentang sistem pencernaan pada tubuh kita? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan makromolekul menjadi molekul-molekul yang bisa diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan menggunakan dua metode, yaitu kimia dan mekanik loh. Organ apa saja, Deb, yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia? Oke, terdapat beberapa organ yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia, seperti yang pertama, mulut. Semua berawal dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Saat kamu sedang mengunyah makananmu, kamu sedang melakukan pencernaan mekanik. Di dalam mulutmu terdapat enzim amilase. Enzim itulah yang menjalankan pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Perjalanan berlanjut menuju kerongkongan. Di depan gerbang kerongkongan berdiri penjaga bernama epiglotis. Jika kamu mengalami tersedak, boleh jadi hal itu terjadi karena epiglotismu itu sedang bingung. Epiglotis berperan sebagai penjaga dua saluran, antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Yang ketiga, lambung. Lambung sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi mengubah zat kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Jadi, pada usus 12 jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein yang diselesaikan. Yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengaborsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Yang keenam, anus. Berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tak terpakai dalam tubuh. Walah, iya. Kalau salah satu dari organ tersebut tidak berfungsi atau mengalami gangguan, apa yang terjadi, Deb? Jika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan proses pencernaan terganggu, dan itu dapat menimbulkan gangguan atau penyakit pencernaan, seperti gigi berlubang, sespostomia, gondongan, mak, radang usus buntu, sembelit, batuk empedu, dan diare. Sudah paham kan mengenai sistem pencernaan pada manusia? Kita sekalian bahas tentang sistem pernafasan pada manusia, mau nggak? Wah, boleh tuh, Deb. Emang sistem pernafasan pada manusia itu apa sih, Deb? Jadi, sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan normal. Ada yang tahu nggak mengenai organ yang membantu sistem pernafasan manusia? Oh, aku tahu, Deb. Organ-organ yang membantu sistem pernafasan manusia itu ada banyak. Nih aku sebutin ya. Yang pertama itu ada mulut dan hidung.
merupakan pintu masuk keluar udara ke tubuh. Yang kedua ada sinus, merupakan ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dari kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga ada tenggorokan, merupakan tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat ada trakea, merupakan bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang kelima ada tabung bronkial, merupakan tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Yang keenam ada paru-paru, merupakan organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Yang ketujuh ada diafragma, merupakan otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang kedelapan ada tulang rusuk, merupakan tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Yang kesembilan ada alveoli, merupakan kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-10 ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Yang ke-11 ada kapiler, merupakan pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-12 ada lobus paru-paru, merupakan bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Yang ke-13 ada pleura, merupakan kantong tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Yang ke-14 ada silia, merupakan rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernafasan. Yang ke-15 ada laring, merupakan organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Itu organ-organ yang membantu dalam sistem pernafasan manusia. Gimana? Sudah semakin paham kan? Oh iya, kan sudah nih bahas bagian kecil dari tubuh kita. Gimana kalau sekarang bahas hal yang lebih besar, kayak misalnya revolusi industri? Guys, kan mau bahas tentang revolusi industri nih. Sebelum itu ada yang udah tahu belum apa itu revolusi industri? Aku tahu dong, revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Wah, betul banget tuh. Aku mau tanya nih, revolusi industri yang pertama terjadi pada abad 17 itu ditandai dengan penemuan apa dan ada nggak sih dampak dari revolusi pertama? Bentar. Salah satu revolusi industri terjadi pada abad ke-18 dan ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Aku tahu nih dampak dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Pada jago nih, aku mau bagi informasi juga tentang revolusi industri 2, ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat, telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain, mengubah wajah dunia secara signifikan. Ada yang tahu tentang revolusi 3? Aku, jadi di revolusi 3.0 itu teknologi internet semakin meningkat dan memuncaknya revolusi tahap pertama yaitu revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi kedua dengan hadirnya mobil membuat waktu dan jarak makin dekat. Betul banget tuh, tapi ada yang tahu juga nggak revolusi 4? Masa nggak tahu sih? Pasti tahu dong. Aku tahu dong, pada era industri generasi 4.0 atau era sekarang, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Revolusi industri 4.0 ini dinilai lebih unggul dibanding sebelumnya. Beberapa keunggulannya antara lain, mampu meningkatkan kualitas hidup, teknologi dalam genggaman. Kalau udah bahas industri, pasti nggak jauh-jauh lah sama yang namanya alam. Kalau industri semakin berkembang, kemungkinan besar juga alam berkurang. Tapi kalian tahu kan, alam juga bisa jadi usaha. Pastinya modal utama usaha itu adalah SDA. Baik bro, jadi gini, tahu SDA apa agak? Oke bro, jadi SDA itu sendiri adalah unsur lingkungan yang mulai mutlak dibutuhkan dalam kehidupan di permukaan bumi. Oh, kalau arti dari degradasi itu apa ya? Kalau degradasi itu penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau alami. Kalau penurunan kualitas lahan bisa dibentuk jadi apa? Bisa berbentuk erosi, menurunnya kesuburan tanah, dan illegal logging.
Oh, jadi gitu. Kalau pembangunan berbentuk lahan, tahu nggak, Bro? Kalau pembangunan berwawasan lingkungan itu upaya sadar mengelola SDA secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan. Dari pencemaran lingkungan apa ya, Bro? Perencanaan lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan. Kalau hal yang penting pokok dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip efisien gimana ya, Bro? Banyak sih bro, antara lain menghemat sumber daya alam yang digunakan, menggunakan semua SDA yang dihasilkan dalam proses energi. Wah, sangat membantu. Oh iya, sumber daya alam kan masih banyak macamnya. Sama kayak makanan, banyak bentuknya, asalnya beda-beda, rasanya asam, manis, pedas, dan gurih kan? Ih, guys, bahas makanan jadi lapar kan aku sekarang. Kalian ini, apalagi belakangan ini tuh aku lagi pengen makanan luar negeri gitu, kayak topoki, terus sushi gitu. Ngomong-ngomong soal makanan luar negeri nih, kalian pada tahu nggak kira-kira olahan makanan internasional apa aja yang berbahan dasar nabati dan hewani? Oh, aku tahu beberapa. Makanan internasional yang terbuat dari bahan nabati dan hewani itu contohnya kayak bakpao dari Cina, terus kebab dari Turki. Ada lagi kayak pad thai itu dari Thailand. Yang paling aku sukai sih pasti tteokbokki dari Korea. Enak banget. Ah, jadi pengen makan pad thai kan, tapi masih belum bisa ke Thailand. Kapan-kapan aja deh. Kita kemarin kan bahas tentang makanan olahan khas daerah kan. Sekarang kalian tahu nggak sih gimana teknik yang digunakan dalam mengawetkan makanan internasional? Emang menurut kalian beda nggak sih sama teknik makanan khas daerah yang kemarin kita bahas waktu itu? Teknik mengawetkan makanan internasional tuh hampir sama kayak makanan khas daerah kemarin. Contohnya ada pendinginan, pengeringan, pengemasan, pengalengan, pemanasan, dan penggunaan bahan kimia. Sebenarnya ada lagi sih teknik lainnya, cuman yang aku tahu cuman beberapa yang aku tadi sebutin. Dari tadi kan udah bahas sumber daya alam. Ternyata gereja juga masih ada hubungannya sama sumber daya alam. Apa aja ya? Ayo kita bahas. Kalian semua udah pada tahu nggak nih misi dan tugas gereja dalam dunia yang terkait dengan sumber daya alam? Aku tahu Nes, menurutku salah satu misi dan tugas gereja yang terkait dengan sumber daya alam yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil agar semakin mengenal tiap-tiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh warganya. Kehadiran gereja di tengah masyarakat dunia akan mampu menjalankan tugas pengutusan Allah sebagai garam dan terang dunia. Wah, jawaban kalian sangat membantu. Kalian semua pada tahu nggak kalau sumber daya manusia itu terkait di dalam dokumen ajaran sosial gereja yang mana? Gak tahu nih. Kasih tahu dong, Nes. Oke, dokumen ajaran sosial gereja yang terkait dengan sumber daya manusia ialah dokumen Laudato Si. Oh, Laudato Si itu dokumen yang terbaru ya? Yaps, teman-teman, aku penasaran nih. Kira-kira apa saja ya nilai-nilai ajaran sosial gereja bagi umat Katolik itu? Apakah masih relevan di zaman sekarang ini? Nilai-nilai ajaran sosial yang ku tahu itu, yang pertama, membela martabat manusia, menghargai hak-haknya, membangun keluarga dan kebebasan beragama. Yang kedua, solidaritas, mendukung partisipasi dan kerjasama di dalam kelompok dan antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan dan berpihak kepada kaum miskin. Menurutku yang dikatakan Thea masih relevan di zaman sekarang, karena dunia masih membutuhkan semua itu agar keadilan masih ada bagi umat-umat yang mungkin sering ditindas atau didiskriminasikan. Sifat-sifat seperti itu juga masih perlu ditingkatkan dan dijunjung apalagi pada zaman sekarang. Nggak kerasa nih, kita udah di penghujung podcast tema 4. Teman-teman jangan sedih ya. Kami akan hadir kembali kok di podcast tema 5 dengan membawa informasi-informasi baru. Harapan kami dari podcast tema 4 ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tunggu dan dukung kami terus ya. Jangan lupa like, comment, and share.